Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Sahih Muslim. Masih dalam pembahasan kitabus shalah, bab yang ke-8, yaitu Fadlul Adhan wa Harbus Syaitan inda Sama'ihi. Bab yang ke-8 yaitu tentang keutamaan azan dan larinya syaitan ketika mendengarkan azan. Hadis yang ke-850 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-14 dari kitabus shalah. Hadis ini dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muadhdhinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-muadhdhinun, yaitu orang-orang yang dia azan. Para muadzin adalah orang yang nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, orang yang paling panjang lehernya, ya, di antara manusia. Imam Nawawi menyebutkan beberapa makna dari maksud bahwasanya muadzin adalah orang yang panjang lehernya nanti di akhirat, di hari kiamat. Di antaranya maknanya adalah bahwasanya muadzin adalah orang yang paling menginginkan atau paling merindukan rahmat Allah SWT. Dan biasanya orang yang merindukan sesuatu, maka dia akan lebih melihat atau menantikan sesuatu itu. Oleh karena itu dia selalu melihat ke sesuatu yang ingin dia peroleh. Perkataan yang lain disebutkan oleh Imam Nawawi juga, maknanya adalah bahwasanya orang yang muadzin yang panjang lehernya nanti di akhirat, maksudnya adalah ketika manusia di mahsyar itu nantinya akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalannya. Nah, sedangkan orang-orang yang adzan, para muadzin, itu mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Di antara maknanya juga disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga As-Sindi dalam Hasyiah Ibnu Majah, disebutkan bahwasanya maknanya adalah bahwasanya orang-orang muadzin nanti di hari kiamat akan menjadi ru'asa atau sadah, para pemimpin. Karena dalam bahasa Arab biasanya dikinayahkan, dikiaskan, ya, dikinayahkan orang-orang yang
pemimpin itu disebut orang yang panjang lehernya. Begitu dalam bahasa Arab atau dalam istilah bahasa Arab. Orang yang memimpin, pemuka atau tokoh itu disebut orang yang panjang lehernya. Begitu dalam istilah bahasa Arab. Begitu juga As-Sindi menyebutkan maknanya adalah muadzin adalah orang yang paling atau di antara orang yang paling bahagia nanti di mahsyar. Karena juga dalam bahasa Arab disebutkan orang yang panjang lehernya berarti orang yang paling gembira atau paling bahagia. Ini di antara makna, ya di antara juga Imam Nawawi menyebutkan orang yang banyak pengikutnya. Imam Qadhi Iyad mengatakan orang yang paling cepat atau bersegera untuk menuju surga. Ini beberapa perkataan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dari perkataan para ulama terdahulu, yang mana semuanya menunjukkan bahwasanya orang yang azan, ini semua menunjukkan keutamaan orang yang azan atau muadzin, di mana dia akan menjadi orang yang paling segera menuju surga Allah, atau orang yang dia banyak pengikutnya, ataupun dia termasuk orang yang di antara orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat. Maka ini hadis ini menunjukkan keutamaan dari orang yang azan atau al-muadzin. Oleh karena itu di zaman Rasul, Rasul mengatakan law ya'lamun an-nas wan nida law ya'lamun nas fin nida wa safil awal law lam yajidu sabilan illastahamu lastahamu alaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan juga salat di shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati jalan untuk itu kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi atau melakukan undian. Ini menunjukkan keutamaan azan. Keutamaan azan, dan tentunya seorang muslim dia berlomba-lomba untuk memperoleh keutamaan tersebut. Kecuali di masjid atau di suatu masjid itu sudah ditentukan muadzinnya, maka yang berhak untuk azan tentunya muadzin yang sudah ditunjuk. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitan idza sami'a an-nida' bis-shalah dhahaba hatta yakuna makana ar-rauha. Qala Sulaiman fasa'altuhu anir rauha faqala hiya minal madinati 36 milan. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau mengatakan saya mendengar Nabi SAW bersabda, sungguhnya syaitan itu ketika mendengar azan untuk salat, maka dia akan pergi menjauh sampai ke suatu tempat yang namanya Rauha. Maka perawi hadis yaitu Sulaiman bertanya, apa itu Rauha? Bertanya kepada Jabir. Maka dikatakan Rauha itu adalah suatu tempat yang jauhnya sekitar 36 mil dari kota Madinah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya syaitan ketika mendengar azan maka dia akan lari menjauh dari tempat tersebut sehingga tidak mendengar azan. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan azan dan bagaimana syaitan tidak suka mendengar azan. Kenapa? Karena azan di dalamnya ada kalimat tauhid. Dalam azan disebutkan kalimat tentang keagungan Allah SWT, maka syaitan pergi menjauh dari panggilan tersebut. Ini menunjukkan keutamaan azan.
Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan idza sami'a an-nida bis shalah ahalahu duratun hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fawaswas fa idza sami'a al-iqamah dhahaba hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fawaswas. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya syaitan itu ketika mendengar azan, azan salat, maka dia akan lari menjauh sampai keluar anginnya, sampai dia tidak mendengar lagi suara azan tersebut. Kalau sudah diam atau sudah selesai azan, kemudian dia kembali, kemudian dia menggoda manusia. Kemudian ketika mendengar iqamah, maka dia juga akan menjauh, pergi, sehingga tidak terdengar olehnya suara iqamah tersebut. Kalau sudah berhenti, sudah selesai iqamah, maka syaitannya datang lagi, kemudian kembali menggoda dan membisikkan kepada manusia tentang segala sesuatu yang akan mengganggu dia dalam salatnya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana syaitan itu sangat takut dengan azan, sampai dia lari terbirit-birit jauh, menjauh. Tapi kalau sudah selesai dia kembali lagi. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dari azan. Dan bagaimana syaitan selalu berusaha untuk menggoda manusia. Ketika selesai azan dia datang lagi, menggoda manusia. Setelah selesai, kemudian iqamah, dia lari lagi. Kemudian sudah selesai iqamah, maka kemudian syaitan itu datang kembali. Ini bagaimana kita lihat syaitan itu sangat ingin menggoda manusia. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abu Hurairah dengan sedikit lafaz yang berbeda, tapi maksudnya sama, bahwasanya ketika azan berkumandang maka syaitan akan lari menjauh. Juga riwayat selanjutnya disebutkan hadis dari Suhail, qala arsalani abi ila bani Harithah, qala wa ma'i ghulamun lana aw sahibun lana, fanadahu munadin min haitin bismihi, qala fa ashrafa alladhi ma'i alal hait falam yara syai'an, fadzakartu dzalika li abi faqala law sya'artu annaka talqa hadha lam ursilka walakin idza sami'ta sautan fanadi bis shalah fa inni sami'tu Abu Hurairah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna syaitan idza nudiya lis shalah bis shalah walla walahu husas. Dari Suhail, beliau mengatakan bahwasanya aku diutus oleh bapakku pergi menuju Bani Harithah. Itu kampung Bani Harithah, dan bersama saya ada anak kecil atau teman kami. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil namanya. Kemudian dia melihat, maka orang yang bersama saya, kata dia, melihat ke arah kebun ataupun tempat di sekitarnya. Kemudian dia tidak melihat seorang, pun. Cuma mendengar suara saja yang manggil namanya dengan nama yang jelas. Maka kemudian setelah itu aku sampaikan berita itu kepada bapakku.
Kemudian bapakku mengatakan, kalau seandainya aku tahu engkau akan berjumpa dengan hal tersebut, aku tidak akan mengutus kamu. Tapi aku mendengar, tetapi kata beliau, kata bapaknya, ketika kamu mendengar suatu suara atau apapun, maka fanadi bisolah, maka panggillah dengan panggilan salat, itu adzanlah. Karena aku mendengar Abu Hurairah menceritakan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya syaitan ketika dia mendengar suara adzan maka dia akan lari terbirit-birit, ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, lari terbirit-birit, ya, menjauh, kemudian walahu walla, menjauh, ya. Walahu husas, husas artinya ya keluar angin, kentut, ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya, seorang ketika dia mungkin dalam perjalanan malam dan sebagainya, kemudian mungkin dia mendengar suara dan sebagainya yang mungkin bagi dia itu menakutkan dan sebagainya, maka dianjurkan dia untuk adzan. Ini dia salah satu faedah, ya. Seorang ketika dia jalan sendiri di tengah malam misalnya, atau kapan saja, siang, di tempat yang sunyi misalnya, yang mungkin dia merasa ada suatu hal yang mengganggu dia, maka tentunya yang mengganggu itu adalah syaitan. Maka caranya adalah untuk menghilangkan gangguan tersebut itu dengan adzan, ya. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Ini terjadi di zaman Abi Hurairah, ya. Ini di zaman para sahabat. Maka seorang hendaknya dia, ya, ketika mendengar sesuatu dan sebagainya merasa dia diganggu oleh syaitan, maka adzan. Itu cara mengusir, ya, salah satu cara mengusir syaitan itu dengan adzan. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, hadis terakhir dalam bab ini, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitan lahu duratun hatta la yasma ta'dhin fa idza qudiya ta'dhin aqbal hatta idza thuwiba bis-shalah adbar hatta idza qudiya at-tathwib aqbal hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi yaqulu lahu udhkur kadza wadhkur kadza lima lam yakun yadhkuru min qabl hatta yadhalla ar-rajul ma yadri kam shalla. Dalam riwayat disebutkan hatta yadhalla ar-rajul yadri kaifa shalla. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya adzan berkumandang maka syaitan akan menjauh, lari terbirit-birit, ya, bahkan keluar kentutnya sampai dia tidak mendengar suara azan tersebut. Kemudian ketika sudah selesai adzan, kemudian dia datang lagi. Kemudian kalau sudah iqamah, dia pergi lagi menjauh. Setelah selesai iqamah, maka dia akan datang lagi. Kemudian dia akan mengganggu dan akan memberikan was-was kepada orang yang salat, sampai orang yang salat itu, ya, terlintas dalam benaknya, banyak yang terlintas dalam benaknya. Syaitan itu mengatakan kepada dia, ingatlah ini, kata syaitan, ya, ketika seorang salat, ingat ini. Dan bahkan dia mengingat sesuatu yang mungkin dia tidak pernah ingat sebelumnya. Ya, sampai seorang sudah hendak tahu lagi, ya, berapa rakaat dia sholat atau bagaimana dia sholat. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, di sini syaitan, ya, selalu berusaha untuk mengganggu manusia, termasuk dalam hal ibadah.
ya dalam hal ibadah yang paling besar yaitu salat. Ibadah yang paling besar salat. Maka syaitan tidak ingin luput ya kesempatan dan momen untuk mengganggu seorang muslim ketika dia salat. Maka syaitan ketika kita salat, syaitan datang. Yang walaupun tadi waktu azan syaitan pergi, ketika salat syaitan datang lagi, kemudian dia mengganggu, mungkin melintaskan di dalam benak kita, mengingatkan dalam benak kita, dalam pikiran kita, ingat ini, ingat itu, sehingga kita ketika salat ingat sesuatu yang kadang tidak pernah kita ingat, atau bahkan sesuatu yang lupa ingatnya ketika salat. Nah, ini menunjukkan betapa syaitan ya berusaha untuk menggelincirkan manusia, mengganggu kita, ya terutama tentunya dalam ibadah, sehingga kita nggak tahu berapa rakaat salat atau bagaimana salat, apa yang dibaca, atau bagaimana, lupa. Ya, ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita untuk kita hati-hati dalam salat ya, artinya berusaha untuk ya bisa khusyuk dalam salat dan menyadari bahwasanya ketika kita salat itu syaitan mengganggu. Itu bentuk gangguannya. Kita disuruh ingat apa saja, ingat ini, ingat itu ya. Sampai sesuatu yang belum pernah kita ingat atau yang tadinya kita lupa, oh ingat ketika salat. Oh ternyata ini. Sebelum salat lupa naruh ini di mana, naruh kunci di mana tadi. Ketika salat ingat, oh tadi di sana. Itu syaitan. Sehingga kita enggak fokus salatnya. Salat ingat dunia, ingat rumah, ingat pekerjaan, ingat pasar dan sebagainya. Padahal kita lagi salat. Mestinya salat apa? Yang diingat Allah SWT. Dunia tinggalkan dulu. Maka ini kita baca hadis ini agar kita ambil pelajaran bahwasanya syaitan selalu berusaha menggoda kita, menggelincirkan kita, mengganggu ya terutama dalam ibadah. Yang paling besar yaitu salat. Agar kita enggak tahu lagi ini salat sudah berapa rakaat atau apa yang dibaca dan sebagainya. Ya. Ini gangguan ya. Gangguan dari syaitan yang mestinya kita tentunya berhati-hati ya, karena syaitan musuh yang selalu berusaha untuk ya membuat kita untuk tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan ya, bab dari azan yang sudah kita sebutkan sebenarnya pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana kaifiyah ya, cara azan. Sudah kita sebutkan dua riwayat ya, riwayat Abdullah bin Zaid dan juga azannya Abi Mahdhurah, kemudian keutamaan dari muadzin dan keutamaan dari azan itu sendiri. Dan juga kita sudah sebutkan pertemuan yang lalu akan pentingnya makna azan yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya ya, tidak hanya sekedar kita melafazkan azan atau mendengar azan, tapi juga hendaknya kita memahami lafaz azan itu merupakan lafaz ya, syiar Islam yang besar ya. Di dalamnya ada kalimat takbir ya, dan kalimat tauhid. Kemudian bab selanjutnya bab yang berkaitan dengan sifat salat ya. Itu bab yang ke-9. Imam Nawawi menyebutkan istihbab raf'ul yadain hadwal mankibain ma'a takbiratil ihram war ruku' wa fi raf'i minar ruku' wa annahu la yaf'aluhu idza rafa'a minas sujud. Imam Nawawi menyebutkan disunnahkannya, dianjurkannya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Dan tidak melakukan itu, tidak mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Nah, ini
pembahasan bab ini yang ke-9 ini sudah masuk pembahasan tentang sifatus salat atau sifat salat, tata cara salat. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-859 dari kitab Sahih Muslim adalah hadis dari Salim an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhi mankibaihi wa qabla an yarka'a wa idza rafa'a min ar-ruku' wa la yarfa'uhuma bainas sajdataini. Hadis ini ya dari Salim, dari bapaknya yaitu Salim bin Abdullah ibni Umar. Salim dari bapaknya yaitu Abdullah ibni Umar. Qala, beliau mengatakan bahwasanya saya melihat Rasulullah SAW ketika membuka salatnya atau memulai salatnya dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, kedua pundaknya, dan juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya tersebut sebelum ruku, dan juga ketika bangkit dari ruku, dan tidak mengangkat keduanya ketika antara dua sujud. Maka ini dari hadis Abdullah bin Umar disebutkan tata cara mengangkat tangan dalam salat. Tata caranya adalah sesuai dengan yang disebutkan Nabi SAW, yuhadhi mankibaihi, yaitu sejajar dengan pundak, ya, sejajar dengan pundak, ya, seperti ini, pundak, ya, sejajar dengan pundak. Kemudian mengangkatnya ketika takbiratul ihram yang pertama, takbiratul ihram, ya, kemudian ketika ruku dan juga ketika bangkit dari ruku. Nah, kemudian disebutkan dalam akhir hadis ini bahwasanya tidak mengangkatnya ketika antara dua sujud. Kemudian hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya juga dari Salim dari Abdullah ibni Umar. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma kabbar fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dhalik wa idza rafa'a min ar-ruku' fa'ala mithla dhalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Adalah Rasulullah SAW ketika berdiri untuk salat maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya, kemudian bertakbir, yaitu melafazkan Allahu Akbar. Kemudian beliau melakukan hal tersebut ketika ingin sujud, ketika ingin ruku, ketika ruku, dan juga melakukan itu ketika bangkit dari ruku. Melakukan hal tersebut sama, itu bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Wala yaf'alhu, dan Rasulullah SAW tidak melakukannya ketika bangkit dari sujud. Kemudian riwayat selanjutnya ya sama ya dari Abdullah bin Umar juga. Riwayat setelahnya adalah dari Malik bin Huwairits. Hadis ini dari Abi Kilabah, ya, dari Abi Kilabah annahu ra'a Malik bin Huwairits idza shalla kabbar thumma rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi. Haddatsa anna Rasulullah SAW kana yaf'alu hakadha. Dari Abi Kilabah beliau mengatakan saya melihat Malik ibni Huwairits, salah seorang sahabat namanya Malik ibni Huwairits. Beliau ketika salat maka beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Kemudian ketika ingin ruku maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku maka beliau mengangkat kedua tangannya. Dan beliau yaitu Malik bin Huwairits mengatakan atau memberitakan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu. Kemudian riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah
juga dari Malik bin Huwairits, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' faqala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithla dhalik. Nah, dalam riwayat lain disebutkan annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala hatta yuhadhi bihima furu'a udhunayhi. Hadis selanjutnya ini adalah hadis dari Malik bin Huwairits. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika bertakbir maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Nah, ini ada dua riwayat yang bisa kita simpulkan. Riwayat Abdullah bin Umar mengangkat ke tangan sejajar dengan bahu ya, atau pundak ya, bahu ya. Kemudian hadis Malik bin Huwairits, beliau mengatakan bahwasanya Nabi ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga ya, sejajar dengan telinga, sejajar dengan telinga. Wa idza rafa'a yadayhi yuhadhi bihima udhunayhi. Begitu juga ketika ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Dan juga ketika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, dan melakukan hal yang sama, yaitu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya dalam mengangkat kedua tangan ini, tata cara mengangkat tangan ketika salat ada dua macam. Hadis Abdullah bin Umar menjelaskan sejajar dengan bahu kita, ya. Kemudian hadis Malik bin Huwairits sejajar dengan telinga, yang mengangkat kedua tangan, di mana tangan kita menghadap kiblat dan tidak dikepalkan, ya, tidak juga direnggangkan terlalu renggang, biasa saja, ya, menghadap ke kiblat. Boleh sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ini ya dua riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini, ya, bisa kita melakukan kedua-duanya atau boleh bergantian. Kadang kita mengangkat sejajar dengan telinga atau kadang kita sejajar dengan bahu, ya. Maka ini sifat, ya, atau tata cara seorang ketika dia mengangkat tangannya ketika salat, ya. Kemudian juga perlu disebutkan di sini bahwasanya mengangkat tangan ketika takbir, yaitu takbiratul ihram atau takbir intiqal, ya, pindah dari berdiri untuk ruku atau bangkit dari ruku, maka mengangkat tangan itu jumhur para ulama, bahkan di sini Imam Nawawi mengatakan sepakat, ya, para ulama atau umat bahwasanya mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah, ya, ketika takbiratul ihram. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ijma, ya, para umat, ya, para ulama dan juga kaum muslimin bahwasanya mengangkat tangan tersebut ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu yang pertama, itu hukumnya sunnah. Sedangkan selain takbiratul ihram, yaitu ketika ingin ruku atau bangkit dari ruku, maka di situ berbeda pendapat para ulama. Jumhur para ulama mengatakan sunnah, tetap sunnah. Ini jumhur para ulama berdasarkan hadis ini, hadis Abdullah bin Umar dan hadis Malik bin Huwairits, bahwasanya Nabi melakukan itu, maka dianjurkan, ya, untuk melakukannya juga. Maka ini jumhur para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah, ya, tidak wajib, tidak, tapi adalah sunnah. Artinya seorang ketika melakukan tentunya dia mendapatkan pahala karena mengikuti Nabi SAW, karena Nabi sholat seperti itu.
Tapi dia tidak berdosa kalau dia tinggalkan, kalau tidak dia mengangkatnya. Ya. Kemudian adapun ada satu tempat lagi disebutkan, ya, yang juga sebenarnya disunahkan. Jadi yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar tadi ada tiga tempat. Yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku, dia berdiri ingin ruku, kemudian i'tidal, ya bangun dari ruku, maka mengangkat tangan. Ada satu lagi yaitu ketika berdiri di rakaat yang ketiga setelah tasyahud awal. Hadis ini juga dari Abdullah bin Umar tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, tidak disebutkan dalam Sahih Muslim. Tapi ini adalah riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, jumhur para ulama, ya disunahkan mengangkat kedua tangan dalam sholat itu dalam 4 tempat, yaitu takbiratul ihram, ketika ingin ruku, bangkit dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal di rakaat yang ketiga, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, juga dari Abdullah bin Umar. Kemudian mengangkat kedua tangan ini, ya, tadi sudah disebutkan tata caranya, ya, sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Adapun Imam Syafi'i memiliki beliau mempunyai pendapat bahwasanya dengan menggabungkan riwayat ini, maka beliau mengatakan, Imam Nawawi di sini menyebutkan wal masyhur min madhabina, ya, yang masyhur dari madhab kami, ya, bahwasanya mengangkat tangan tersebut yaitu dengan ujung jari kita, kata beliau, itu sejajar dengan telinga, sehingga jempol itu sejajar dengan ini, kemudian tangan ini sejajar dengan bahu. Maka ini pendapat Imam Syafi'i, menggabungkan antara dua tata cara tadi sehingga ya dapat dua-duanya. Ini pendapat Imam Syafi'i, ya, di mana ujung jari ini sejajar dengan telinga, kemudian bagian dari telapak tangan kita itu sejajar dengan bahu nantinya. Maka ini yang merupakan pendapatnya dari Imam Syafi'i, dan ini, ya, kita bisa lihat, ya, banyak diamalkan oleh kaum muslimin, ya, dengan menggabungkan dua riwayat ini. Tapi tentunya yang disebutkan dalam hadis tadi adalah riwayat Abdullah bin Umar sejajar dengan bahu, riwayat Malik bin Huwairits sejajar dengan telinga, ya, wallahu alam dalam hal ini, ya. Tentunya riwayat-riwayat ini semua insyaallah, ya, tidak bertentangan, ya. Artinya boleh kita sekali-sekali sejajar dengan bahu, sekali-sekali sejajar dengan telinga, atau memang wallahu alam kita mengikuti, ya, pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini, menggabungkan dua riwayat ini dengan tata caranya apa? Ujung jari kita itu sejajar dengan telinga, kemudian telapak tangan kita itu nantinya akan sejajar dengan bahu kita juga, wallahu alam, ya, dikatakan oleh Imam Nawawi termasuk yang bagaimana Imam Syafi'i menggabungkan, ya, riwayat-riwayat ini sehingga beliau sampai kepada kesimpulan tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam, ya, ini pembahasan, ya, kita pada malam hari ini. Adapun, ya, mungkin kita sebutkan sedikit lagi kapan mengangkat tangan dengan bertakbir, ya, ini boleh, ya, disebutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi di sini menyebutkan, ya, boleh mengangkat tangan itu, mengangkat kemudian bertakbir, yaitu mengangkat kemudian mengangkat baru dia Allahu Akbar, ya, bertakbir.
atau sebaliknya bertakbir kemudian dia mengangkat tangannya, atau dia bersamaan. Kata Imam Nawawi yang lebih kuat, kata beliau adalah ya bagaimana dia memulai mengangkat tangan dengan memulai takbir. Kata Imam Nawawi yang paling kuat dalam hal ini adalah memulai mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Ya, memulainya sama. Ya, tapi mana yang lebih dahuluan selesainya, yaitu dengan seorang meletakkan tangannya bersedekap atau takbirnya duluan, itu tidak masalah kata Imam Nawawi. Tapi yang jelas sama-sama diangkat. Ya, ketika dia mengangkat maka dia mulai takbir. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang tata cara takbir dengan mengangkat tangan. Hikmahnya di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya di antara hikmahnya mengangkat tangan ini apa? Ini hikmah ya, walaupun kita mengetahui bahwasanya ya tata cara salat ya tauqifiyah. Mungkin kita tidak tahu hikmah, tapi Imam Nawawi di sini menyebutkan beberapa hikmah. Wallahu a'lam adalah hikmahnya menunjukkan kebesaran Allah SWT ketika kita mengangkat ke tangan, atau juga beliau mengatakan bahwasanya ini menunjukkan ketundukan kita kepada Allah SWT ketika kita mengangkat kedua tangan kita ketika salat ya. Nah, ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan mengangkat tangan ya ketika salat ya, ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan juga ketika bangun di rakaat yang ketiga setelah tasyahud awal ya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini pembahasan kita ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.